Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syah Nurdiar Idris dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Bisnis 2019. Jadi di sini saya akan menerangkan beberapa materi yang telah saya dapatkan selama PJJ semester 2 ini dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, yakni salah satu pembahasan dalam materi yang saya suka, yakni tentang kemandirian. Ada teori dari Robert Havigers tahun 1972. Ia tuh membedakan kemandirian tuh ada 4. Jadi yang pertama itu ada bagaimana cara kita mengontrol dan kita bisa menyikapi emosi-emosi yang kita akan keluarkan tanpa merugikan diri kita sendiri ataupun merugikan orang lain. Menurut saya, kemandirian emosi itu harus dibentuk dalam masa sejak kita belum mengenal lingkungan luar selain di rumah. Jadi berarti kita harus diajarkan oleh kedua orang tua kita bagaimana cara kita bisa mengontrol diri kita sebagai anak yang akan tumbuh nanti dewasa, mungkin akan melewati masa pubertas yang mana biasanya anak-anak itu dalam kondisi yang bisa dikatakan temperamental ataupun yang nggak bisa mengontrol diri kita tuh baik banget gitu, mengontrol emosi. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita nantinya agar mereka bisa mengontrol diri kita, mengontrol diri mereka, mengontrol segala emosi yang akan mereka keluarkan, agar mereka tidak mengeluarkannya tanpa merugikan diri mereka sendiri ataupun merugikan orang lain. Yang kedua, jadi di sini kemandirian ekonomi yakni bagaimana seseorang bisa mengatur segala kebutuhan kondisi ekonomi mereka tanpa bergantung kepada orang lain. Misal, seseorang anak yang dididik sejak kecil oleh orang tuanya, ia diberikan uang jajan 10.000 satu hari untuk disimpan untuk bekal jajan dan untuk beramal. Nah, ada juga anak yang diajarkan oleh orang tuanya diberikan uang sehari 10.000, udah kamu buat jajan full aja, nggak usah nabung, nggak usah amal, itu uangnya beda lagi. Nah, kedua anak ini akan tumbuh secara berbeda. Yang anak pertama yang diajarkan untuk membagi-bagi kebutuhannya itu akan terlatih mengontrol kebutuhan ekonomi dan keperluan ekonomi ke depannya. Anak tersebut akan bisa memanage keuangan yang sekiranya ini tuh harus dikeluarin, ini tuh nggak harus dikeluarin, ini tuh harus dipakai, ini tuh harus nggak dipakai. Dibanding anak yang telah dilatih atau dididik oleh kedua orang tuanya dengan cara dimanja, dan anak tersebut pasti akan tergantung dan kebergantungan kepada kedua orang tuanya mungkin, atau saudara, paman, tante, atau teman-temannya yang sekiranya bisa membantu ia. Yang ketiga, yang mana berarti bagaimana seorang anak bisa menghadapi suatu permasalahan, bisa menyelesaikan suatu permasalahan, dan bisa mencari solusi dari suatu permasalahan tersebut tanpa menyulitkan orang lain. Misal ada seorang peserta didik yang bermasalah dengan salah satu pengajar, yang mana sebenarnya peserta didik tersebut dalam setiap harinya, di setiap kelasnya, ia pun begitu rajin, begitu sigap dalam segala tugas yang diberikan oleh salah satu guru tersebut. Tapi pada salah satu kondisi, salah satu waktu, anak tersebut lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh salah satu pengajar ini, yang mana tugas tersebut menurut sang pengajar itu sangat penting dan terkait dengan nilai akhir yang akan ia dapatkan. Dan anak tersebut pasti kan bermasalah ya sama pengajar tersebut, yang mana kalau misalnya itu dia nggak buat, berarti kan pengajarnya bisa aja nggak ngasih nilai buat nilai kelulusan atau nilai akhirnya gitu. Dalam kasus ini, peserta didik tersebut, anak tersebut harus bisa memahami apa sih maksudnya apa yang dimaksud oleh pengajar itu. Kenapa pengajar itu marah banget sama itu anak? Misalnya saya deh, kenapa tuh pengajar itu marah banget sama saya? Apa karena cuman gara-gara ngerjain atau kenapa? Kita harus melakukan negosiasi, yang mana negosiasi tersebut harus dilakukan secara sopan dan santun. Apalagi ini kan bukan lawan, kita menghadapi seseorang yang akan kita negosiasikan itu orang yang lebih tua, yang mana lagi ini pengajar, dan kita harus bersikap sopan.
dengan tutur kata yang sopan, dengan negosiasi yang santun dan lain-lain, mungkin anak tersebut gak bakal bisa selesai masalah, cuman guru tersebut itu bisa luluh dan bisa memberikan opsi-opsi lain untuk anak tersebut. Ya sekiranya diberikan tugas lain untuk menyusul tugas akhir ini, supaya anak tersebut bisa sama-sama sama teman-teman yang lain itu bisa mempunyai nilai di tugas akhirnya. Yang keempat, yang terakhir, kemandirian sosial. Kemandirian sosial bermakna yaitu bagaimana seorang anak bisa berinteraksi dengan orang lain di luar lingkungan rumahnya tanpa terpengaruh oleh aksi, perilaku, ataupun sikap-sikap orang lain yang bisa mempengaruhi dirinya. Misal, ada seorang anak yang kita sebut aja anak A. Ia dididik oleh orang tuanya, oleh keluarganya secara religius, dan dimasukkan ke sekolah dasar yang religius, dan dimasukkan ke sekolah menengah pertama yang religius, dan dimasukkan pula ke sekolah menengah atas yang religius. Kemudian saat ia masuk ke dunia kampus, ia masuk ke dunia kampus yang tidak berbasis religius atau universitas umum gitu. Pasti kan ada perbedaan kebudayaan dan perbedaan interaksi yang dilakukan saat ia di rumah, di keluarga, di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan dunia kampus yang akan ia hadapi. Dalam hal ini, anak tersebut harus bersikap dewasa agar ia bisa menyesuaikan diri di dunia kampus tersebut tanpa menghilangkan apa yang telah ia pelajari, tanpa menghilangkan apa yang telah ia dapatkan selama ini, mulai dari di keluarga saat ia kecil, terus di sekolah dasar yang mana dia ajari religius pula, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Anak tersebut harus bisa menyesuaikan dan mengikuti apa yang diajarkan di dunia saat yang kebudayaan religius dan kebudayaan yang umum. Dengan begitu, anak tersebut bisa hidup berdampingan tanpa terpengaruh dari dunia baru yang ia hadapi dan tanpa menghilangkan apa yang ia telah dapati selama kehidupan yang telah ia alami dari kecil hingga sekolah menengah pertama. Udah, jadi gitu doang pembahasan materi yang saya bahas barusan. Itu salah satu materi yang menurut saya relate dari zaman ke zaman, dan pasti semua orang tua menghadapi dan mengalami kesulitan tentang kemandirian ini yang ia harus ajarkan. Kapan sih harus diajarkan ke anak-anak mereka itu? Jadi begitu aja. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian yang menonton, calon-calon orang tua ataupun yang sekarang masih jadi anak, bisa belajar dari apa yang telah saya berikan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.